Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat gaun permaisuri berkibar, mengenakan mahkota di kepalanya, jatuh dari langit. Jepit rambut emas merah menyala yang diukir seperti tulang phoenix dan bulu phoenix tampak mulia. Tidak hanya itu, di samping permaisuri, saya melihat sekelompok Raja Surgawi berdiri dengan bangga di awan keberuntungan, mendukung permaisuri dengan kehormatan yang luar biasa. Mengapa wanita bodoh ini ada di sini? Tanda seru. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dia tidak takut karena kaisar datang, tetapi hanya terkejut. Mengapa wanita bodoh ini datang? Bukan hanya dia, tetapi ketika kaisar dan Raja Surgawi perlahan turun untuk menunjukkan keagungan surga, banyak kekuatan kekaisaran yang menunggu di klan penenun ilahi juga terkejut. Xie Feiling tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia tidak sebodoh itu sehingga dia akan menyinggung permaisuri untuk tujuan yang sama menginjak-injak pisau pencuri. Tapi melihatnya, semua kemampuan kuat dari klan Xiawang bersinar seperti murid sihir, mengungkapkan keterkejutan. Mengapa permaisuri ada di sini? Tanda seru. Meskipun semua orang tahu, jubah permaisuri Wan Feng Fuso dihancurkan di Tanggu. Apa yang bahkan membuat Qin Yichen tercengang adalah bahwa dia baru saja mengetahui bahwa pada saat itu, seorang tahanan dari surga mencatat rasa malu permaisuri dengan berbagai cara di batu bayangan ilahi. Intinya adalah jubah Wan Feng Fuso permaisuri ditelan oleh kekacauan dan kemudian dikejar, bagian yang compang camping dan bertelanjang dada di sepanjang jalan. Kemudian kelompok pelarian ini diam-diam menjual gambar antara alam semesta kuno dan kaisar surga. Apalagi dikatakan jualannya tidak murah, bahkan ada banyak kekuatan untuk membeli. Konon banyak ahli di kaisar surga diam-diam telah membelinya sekarang. Hal ini memungkinkan beberapa orang kuat di Tanggu untuk menghasilkan uang. Qin Yichen terpana pada saat itu. Bagaimana ini bisa menjadi cara untuk menghasilkan uang? Benar saja, semua orang di penjara surgawi berbakat. Permaisuri muncul di klan Senzi, secara alami untuk menciptakan kembali jubah kekaisaran. Meskipun Qin Yichen tidak tahu, apakah hanya ada satu jubah kekaisaran untuk kaisar yang bermartabat? Qin Yichen juga tidak peduli, tetapi masalahnya adalah kaisar harus menemukan permaisuri Zia untuk membuat jubah kekaisaran. Bahkan jika harta dan bahan yang dibutuhkan oleh jubah kaisar sangat berharga, tidak bisakah itu dibawa keluar di surga yang bermartabat? Belum lagi pengadilan surgawi, bahkan klan Fan Ming yang diandalkan kaisar bisa mendapatkannya. Karena itu, termasuk Qin Yichen, banyak orang kuat yang menunggu pintu masuk dunia serangga terbuka pada saat ini semuanya terkejut. Apa yang kaisar lakukan? Tanda seru. Selain itu, kata-kata yang diucapkan permaisuri kepada Xie Feiling segera setelah dia tiba, membuat semua pihak semakin terkejut dan salah. Mendengarkan ini, permaisuri juga harus pergi ke dunia serangga. Oleh karena itu, kekuatan semua pihak bahkan tidak memikirkannya. Anda adalah permaisuri yang luar biasa. Berdasarkan kekayaan yang terkumpul di surga selama bertahun-tahun dan latar belakang klan Fan Ming, apakah sulit membuat jubah kekaisaran untuk Anda? Perlu Anda pergi ke dunia serangga sendiri? Ke Tiangxuan menunjukkan kewaspadaan di semua wajah. Dan Qin Yichen secara bertahap mencibir setelah beradaptasi dengan aura permaisuri. Di mana Kaisar Yuan Tian, maukah Anda membiarkan Anda datang sendiri? Jika Anda merobek pakaian Anda lagi kali ini, dan Kaisar Yuan Tian tidak akan melindungi Anda dari angin dan hujan, dengung. Begitu dia mengatakan ini, permaisuri langsung menjadi marah. Seolah-olah insiden ini tidak diragukan lagi adalah pegangannya yang paling tak tertahankan. Bahkan sehubungan dengan pengambilan foto di Tanggu, permaisuri sangat kesal sehingga ia mengirim anbu pengadilan surga untuk mencari dan menjual sumber foto itu. Tapi sayangnya pengaruhnya tidak kuat, toh tidak ada orang yang lemah di keberadaan Tanggu saat itu, dan benar-benar didekati oleh anbu dari pengadilan langit. Belum tentu siapa yang mengalahkan siapa. Bahkan dikatakan bahwa beberapa kaisar yang kuat di alam semesta kuno telah meminta kompensasi kepada permaisuri karena menghancurkan gambar-gambar itu. Qin Yichen tidak memperhatikan semua hal ini, tetapi untuk permaisuri, setiap kali dia memikirkan rasa malu ketika dia melarikan diri dari Tanggu, dia sangat marah. Dan semua kemarahan dan rasa malu ini, permaisuri merasa bahwa itu harus dihitung sebagai kepala pencuri. Pisau pencuri. Namun, kali ini, permaisuri baru saja meneriakkan gelar Qin Yichen yang dipanggil oleh musuh. Tetapi sebelum dia dapat mengatur bahasa untuk melawan, yang terakhir bahkan lebih mencibir. Oh, begitu. Bagaimanapun juga, kehidupan Kaisar Yuan Tian sangat berharga. Bagaimana Anda bisa bertukar satu dengan saya? Permaisuri mencibir. Bagaimana pisau pencuri ini bisa mengetahui nasibnya? Bagaimana bisa dibandingkan dengan yang mulia? Tapi tiba-tiba dia merasa salah lagi. Pisau pencuri ini jelas mengutuk yang mulia karena tidak datang. Pisau pencuri, Anda terlalu banyak berpikir. Yang mulia ingin menjatuhkan Anda. Ada cara. Permaisuri tidak pernah mencibir dan bahkan lebih bercanda. Yang mulia tidak akan datang. Itu hanya sesuatu. Bagaimanapun, pernikahan pasangan anti pencuri Anda adalah hadiah dari Yang Mulia. Jadi jika Anda mati, Yang Mulia harus menyiapkan peti mati untuk Anda sendiri. Oh. Setelah mendengar suara Qin Yichen, tampaknya perselisihan tidak lagi menjadi perselisihan.
Tetapi ketika Kaisar melihat ini, dia tiba-tiba menjadi sombong. Benar-benar berpikir bahwa setelah melompat ke suku berhala beberapa hari yang lalu, dia akan dapat dibandingkan dengan yang mulia. Pisau pencuri ini sekarang, saya khawatir sudah mundur, dan tidak berani menginjakkan kaki di dunia serangga, bukan? Tapi segera, cibiran permaisuri berangsur-angsur membeku lagi. Karena dia menemukan bahwa pisau pencuri menatap matanya, tanpa rasa takut akan harapan. Sebaliknya, dia tetap curiga dan ragu-ragu untuk berbicara, dan memandang antara dia dan Van Van Star. Pisau pencuri, siapa yang memberimu kualifikasi untuk melihat istana dengan tatapan seperti itu? Tanda seru. Qin Yichen menghela nafas. Terkadang dia merasa bahwa keberuntungan Kaisar sebenarnya lebih baik darinya. Karena dia merasa bahwa dia tidak lahir di Jin Ziyue dari klan Fan Ming, dia bisa menjadi seorang Kaisar dengan pikiran Kaisar. Aku hanya berpikir, tidak heran kalau Van Van Star yang malang begitu bodoh. Diperkirakan Kaisar Yuan Tian dan kecerdasanmu menyatu sebelum dirobohkan. Kamu. Begitu kata-kata ini keluar, permaisuri, ibu dan anak sangat marah. Pisau pencuri ini, kamu bisa memarahi mereka berdua ibu dan anak. Namun, permaisuri tidak marah, tetapi melihat bahwa tatapan kekuatan besar para kaisar di sekitarnya juga menjadi menarik, dan beberapa bahkan berbalik, seolah diam-diam menyeringai. Faktanya, tidak peduli apa posisi mereka harus mengakui bahwa Jenderal Feng Da benar. Kesenjangan antara kota dan kecerdasan antara kaisar dan kaisar sebenarnya bukan bintang setengah. Tahukah Anda, Yuan Tiandi mengabaikan pidato Qin Yichen di pesta pernikahan suku Dewa Gajah. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kontrak surgawi yang dipaksakan oleh permaisuri Huaxu, Kaisar Yuan Tian akan menjadi pemenang terbesar dalam hal wajah dan Lizi. Belum lagi ini, setidaknya Kaisar Yuan Tian tidak pernah berkata, untuk secara pribadi mengakhiri perselisihan dalam menghadapi provokasi Feng Tianxing. Bagaimanapun, Yuan Tiandi adalah kaisar yang memenuhi syarat, dan bahkan jika dia menghadapi musuh, dia memiliki keagungan kaisar. Dan permaisuri. Dari saat dia tiba, dia telah berdebat dengan seorang junior yang lebih dari sedikit lebih rendah dalam hal kualifikasi dan kekuatan, dan dia sudah melupakan keagungan permaisuri. Kuncinya adalah pertarungan belum dimenangkan. Kunci untuk menang tanpa perlawanan adalah Kaisar Yuan Tian tidak datang. Tetapi masalahnya kembali lagi, Kaisar Yuan Tian tidak ada di sana, dan permaisuri Anda sendirian. Mengapa Anda masih harus menangkap Feng Tian dan membuatnya sulit untuk dilewati? Kamu. Di antara kepalan tangan giok Kaisar yang terkepal erat, punggung tangan gadis putih dan halus itu sudah diembos dengan segel yang tak terhitung jumlahnya dari gengsi Kaisar. Tapi adegan ini membuat kekuatan perkasa Kaisar yang menahan senyumnya hampir tidak bisa menahan.